Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Pratama dari kelas 2F Teknik Informatika. Ini mempresentasikan tentang memahami memori komputer, CPU, dan arsitektur komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis memori. Yang pertama ada RAM, Random Access Memory. RAM adalah jenis memori yang dapat diakses secara acak. Data yang disimpan dalam RAM dapat diakses dengan kecepatan tinggi. RAM digunakan untuk menyimpan data, sementara yang diperlukan oleh CPU saat menjalankan aplikasi atau program. Semakin banyak RAM yang tersedia, semakin banyak data dan program yang dapat dijalankan sekaligus. Jenis-jenis RAM yaitu DRAM dan juga SRAM. Selanjutnya ada ROM, yaitu Read Only Memory. ROM adalah jenis memori yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat diubah secara langsung oleh pengguna. Fungsinya yaitu untuk menyimpan firmware, yaitu perangkat lunak yang dibutuhkan untuk booting dan fungsi dasar sistem komputer. Data dalam ROM tetap ada meskipun daya dimatikan. Jenis ROM antara lain yaitu PROM, EEPROM, dan EEPROM. Selanjutnya ada cache memori. Memori cache adalah memori berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan, sehingga CPU dapat mengaksesnya lebih cepat daripada RAM. Fungsi meningkatkan kecepatan akses data dan mengurangi waktu akses CPU. Cache, cache merupakan cache biasanya terdiri dari beberapa level, L1, L2, dan L3. Dengan L1 menjadi yang tercepat dan terdekat dengan CPU, dan L3 lebih besar namun sedikit lebih lambat. Selanjutnya virtual memory. Virtual memory adalah teknik yang digunakan untuk memberikan ilusi bahwa komputer memiliki lebih banyak RAM daripada yang sebenarnya ada, dengan menggunakan sebagian dari ruang penyimpanan sekunder seperti hard drive atau SSD sebagai memori tambahan. Fungsinya yaitu memungkinkan menjalankan lebih banyak aplikasi secara bersamaan dengan menyediakan ruang tambahan untuk proses yang memerlukan lebih banyak memori daripada yang tersedia di RAM. Selanjutnya ada secondary memory. Secondary memory merujuk pada media penyimpanan non-volatile yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Fungsinya digunakan untuk menyimpan data jangka panjang seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Jenis-jenisnya yaitu hard disk drive, solid state drive, optical disk. Soalnya ada karakteristik memori utama. Yang pertama, memori utama seperti RAM, random access memory memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan dengan media penyimpanan sekunder seperti hard disk drive, HDD, atau solid state drive, SSD. Selanjutnya ada volatilitas. Memori utama biasanya bersifat volatil, yang berarti data yang disimpan di dalamnya akan hilang ketika daya dimatikan. Selanjutnya ada kemampuan akses acak. Memori utama dapat diakses secara acak, artinya CPU dapat membaca atau menulis data di lokasi manapun dalam memori dengan waktu akses yang sama, terlepas dari lokasi data. Selanjutnya ada jenis ukuran file. Yang pertama ada bit. Bit adalah unit data terkecil dalam sistem komputer. Bit dapat bernilai 0 atau 1. Bit terdiri 8 bit. Bit terdiri unit dasar untuk mengukur ukuran file dalam banyak konteks komputer. Selanjutnya ada kilobyte. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte berdasarkan sistem biner yang sering digunakan dalam komputer atau 1000 byte. Selanjutnya ada megabyte sama dengan 1 MB atau 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Selanjutnya ada gigabyte, yaitu 1 gigabyte sama dengan 1024 megabyte. Selanjutnya ada terabyte, 1 terabyte sama dengan 1024 gigabyte. Selanjutnya ada petabyte, 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte. Selanjutnya ada cara kerja CPU. Yang pertama ada pengelolaan data alur kontrol. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara selama pemrosesan. Yang kedua ada komunikasi dengan perangkat lain. Input atau output operation. CPU berinteraksi dengan perangkat input, keyboard, mouse, dan output monitor, printer melalui controller input-output. Selanjutnya ada dasar struktur CPU. CPU terdiri dari beberapa komponen kunci yang bekerja sama untuk memproses data dan instruksi. ALU, Arithmetic Logic Unit, mengoperasikan operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan, dan logika seperti AND atau OR. Selanjutnya ada fitur-fitur CPU. Multi-core processing, CPU model yang pertama ada multi-core processing. CPU modern seringkali memiliki lebih dari satu inti atau core. Setiap inti dapat menangani thread atau proses secara bersamaan. Yang kedua ada hyperthreading atau simultaneous multithreading (SMT).
Teknologi yang menggunakan setiap inti CPU untuk menangani lebih dari satu thread atau proses pada waktu yang sama. Selanjutnya ada Turbo Boost atau Dynamic Frequency Scaling. Teknologi yang memungkinkan CPU untuk meningkatkan kecepatan clock secara dinamis di atas kecepatan dasar ketika diperlukan dan kondisi thermal memungkinkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah desain dan struktur organisasi dari sistem komputer, mencangkup bagaimana berbagai komponen dan subsistem komputer bekerja bersama untuk menjalankan berbagai tugas komputasi. Konsep ini mencakup berbagai aspek dari desain hardware dan software, termasuk bagaimana data dan instruksi diproses, disimpan, dan ditransfer dalam sistem komputer. Arsitektur komputer menentukan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berinteraksi untuk mencapai kinerja yang optimal dan efisiensi dalam pemrosesan data. Misalnya ada 4 jenis arsitektur komputer. Yang pertama ada arsitektur Pan-Neumann. Arsitektur Pan-Neumann adalah model arsitektur komputer yang paling umum dan yang paling banyak dikenalkan oleh Jan Van Neumann pada tahun 1945. Arsitektur ini menggabungkan memori untuk menyimpan data dan instruksi dalam satu ruang memori yang sama. Selanjutnya ada arsitektur Harpad. Arsitektur Harpad adalah model yang memisahkan memori untuk data dan instruksi. Selanjutnya ada arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer. Arsitektur RISC dirancang untuk menggunakan set instruksi yang lebih sederhana, lebih sedikit. Selanjutnya ada arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computer. Arsitektur CISC dirancang dengan set instruksi yang lebih kompleks dan lebih banyak. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen arsitektur komputer. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit. CPU adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program. Selanjutnya memori yaitu adalah RAM, Random Access Memory. Dan selanjutnya ada ROM, Read Only Memory. Selanjutnya ada perangkat input atau output, komponen yang memungkinkan komunikasi antara komputer dan di dunia luar. Selanjutnya ada motherboard, papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer. Selanjutnya ada Power Supply Unit, PSU, menyediakan daya listrik untuk seluruh komponen komputer. Selanjutnya ada Cooling System, sistem yang mendinginkan CPU dan komponen lainnya untuk mencegah overheating. Selanjutnya ada cache memori, memori berkecepatan tinggi yang terintegrasi dalam atau dekat dengan CPU. Selanjutnya ada System Clock, mengatur kecepatan operasi CPU dan sinkronisasi antar komponen. Selanjutnya ada Input-Output Controllers, komponen yang mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat input-output. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.